Ini adalah video penjelasan untuk tugas 1 pemrograman komputer. Yang nomor 1, Anda diminta untuk membuat program konversi nilai. Nah, ini tampilannya. Ada kotak input ya. Kemudian di sini nih ada hasil konversinya. Kemudian ada 2 tombol. Yang pertama ini kalau diklik maka keluar hasilnya, konversinya. Kemudian yang kedua ini selesai. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kurang lebih. Kemudian perhatikan kotak inputnya. Kotak input ini dibuat hanya bisa menerima angka saja dan titik desimal. Contoh ya, 78. Ini bisa. Kemudian titik 75 bisa. Ya. Nah, tapi kalau user memasukkan angka sembarangan, maka nanti akan keluar pesan salah. Misalkan ya, 56.0.9. Oh, enggak bisa ya. Ini hanya bisa diisi 4 digit. Hanya bisa diisi 4 digit saja. Jadi contohnya 56.0. Nah, coba saya rubah tadi 5.6. Nah, ini kan bukan numerik ini. Coba kalau diklik bagaimana hasilnya. Nah, pesan muncul peringatan input salah, kemudian tuliskan angka. Oke, kemudian ini langsung bersih sendiri. Ya, jadi kalau yang dimasukkan itu meskipun ada angkanya tetapi itu bukan numerik, maka nanti akan ada pesan kesalahan. Baik, mari kita uji coba ya programnya. Ini saya sudah memberikan 5 contoh ya. Untuk 77,7 itu kan nilainya B+ ini di antara ring ini ya. Kemudian bobotnya 3,5. Kemudian 60,1 ini masih termasuk C+ karena ini lebih besar dari 60. Tapi kalau 60 nanti nilainya masuk ke C. Ya, ini ya. Kemudian 44,1 itu masuk D. Kalau 44 masuk E. Karena E itu adalah lebih kecil sama dengan 44. Kita tes ya, 77,7, 60,1, 60, 44,1, 44. Yang pertama 77,7 ya. Ini 77.7 konversi. Ya, betul B+, bobotnya 3,5. Ini nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit. Kemudian yang kedua 60,1. Begitu kita ketik 6, oh ya 60,1 ya. Nah, kemudian konversi. Nah, ini masih masuk C+. Tetapi kalau 60 dikonversikan, nah ini sudah berubah nilainya menjadi C, bobotnya 2. Sekali lagi 44,1 konversikan. Nah, ini masih mendapatkan nilai D ya, konversinya D. Tapi kalau 44 konversikan ya sudah E. Ya, gitu ya. Itu petunjuk untuk nomor 1. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Anda boleh berkreasi dalam hal misalnya latar belakang atau apa namanya fontnya. Tetapi untuk kelengkapannya ya, inputnya kemudian outputnya itu sama tombolnya, buatlah seperti petunjuk ini. Soal nomor 2, Anda diminta untuk membuat program menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada input untuk koefisien persamaan kuadrat. Y ini hanya keterangan ya, Y sama dengan berapa X kuadrat plus berapa X plus berapa. Ini kalau kita tuliskan notasinya ini kan A. AX kuadrat BX plus C. Tapi A, B, C-nya nggak saya tulis. Ini dibuat berupa kotak input. Ya, ini maksudnya ini AX kuadrat BX C. Ya. Kemudian ini istimewa ini. Ya, jadi
Yang bisa dimasukkan di sini adalah angka, kemudian negatif, tanda minus, dan titik. Ya, coba saya masukkan ngawur ya. Nah, misalkan min 90 gitu ya, 98. Nah, kalau ini saya lanjutkan, nah ini sudah langsung ada perintah peringatan input salah masukkan angka. Diklik OK, langsung hapus sendiri. Ya, gitu ya. Perhatikan, misalkan 9.7 min 8. Nah, gini ya. Apa yang terjadi nanti kalau diklik sini? Masih tetap salah ya, ini bukan angka. Ya, jadi program bisa mendeteksi apakah yang diinputkan ini angka apa bukan. Ya, gitu ya. Kotak yang kedua juga demikian ya. Kalau kita ngentrikan salah, ya, titik-titik 67 itu, diklik yang di pertama juga begitu. Nah, input salah, masukkan angka, terus hilang sendiri. Ketiga juga demikian. Ya, 9.7.5 gitu ya. Kalau diklik bagian yang lain atau diklik hitung gini, langsung input salah, masukkan angka, terus hilang sendiri. Nah, Anda harus ngakali bagaimana caranya membuat kotak input kalau user salah mengentrikan, kemudian kalau pindah ke lain itu sudah bisa langsung tampil peringatan, terus dihapus sendiri. Ya. Ya, berikut ini saya akan membandingkan hasil antara program dengan Excel ya. ABC ini adalah koefisiennya, kemudian X1, X2 ini adalah hasilnya. Ya, bagaimana nanti hasilnya? Kita masukkan A11, B61, C-30 ya. 11, 61, min 30. Ya, kita masukkan 11, kemudian tadi 61, kemudian min 30. Ya, dihitung, klik. Ya, di sini ada dua akar real ya hasilnya. X1 0,45, X2-nya min 6. Apakah betul tadi hasilnya dibandingkan dengan Excel? Ya, ini hasilnya ya 0,4545. Nah, dibulatkan kalau di program tadi pembulatannya 2 digit di belakang koma ya. 0,45. Kemudian X2-nya min 6. Betul ya? Ya, betul. Kemudian contoh kedua, min 2,5, 5, 3,9. Min 2,5, 5, 3,9. Ya, kita masukkan. Ya, coba perhatikan ini. Kalau diklik, nah ini langsung hilang sendiri ini hasilnya. Ya, kalau diklik langsung hilang sendiri. Tadi berapa tadi? 2,5. Kemudian tadi min 2,5 ya, min 2,5, 5, 3,9. Ya, kemudian klik hitung. Hasilnya X1 min 0,6, X2 2,6. Ya, ini dibandingkan dengan Excel, hasilnya X1 min 0,6, X2 2,6. Betul ya, sama persis. Ya, ketiga, A-nya 9, min 16,2, C 7,29. Ya, perhatikan sekali lagi, ini kalau diklik dimanapun berada ya, ini kotaknya, inputnya ini, langsung hilang. Nah, canggih ya, canggih. Ya, tadi berapa tadi? Tadi 9, kemudian min 16,2, kemudian 7,29. Ya, kita klik hitung, hasilnya X1 0,9, X2 0,9. Apakah cocok dengan Excel?
dan hasilnya cocok, persis ya. Ya, persis sekali. Jadi, programnya dapat dipercaya. Kemudian, ini untuk PR sudah selesai ya petunjuknya. Kemudian PR ini akan saya lanjutkan nanti dengan latihan, Anda kembangkan ya. Kalau yang dikumpulkan seperti ini tadi ya, Anda bebas membuat contoh angkanya, kemudian dibandingkan ya nanti. Bandingkan, ada 3 contoh itu ya. Apakah sama hasilnya dengan program Anda antara Excel dengan program. Kalau sudah sama berarti betul, kalau tidak sama ya berarti masih ada kesalahan ya. Nah, ini sudah selesai, kemudian untuk dikembangkan ya, nanti program ini tidak hanya bisa menghitung akar-akar persamaan kuadrat bilangan real, tapi juga bisa menghitung akar persamaan bilangan imajiner. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia. Saya buat ya, ini A-nya 2,5, B-nya -5, C 3,9. Itu hasilnya ini, tapi ini nggak bisa disingkat ya ini ya. 1 plus 0,748 dan seterusnya I itu adalah bilangan imajiner ini. Kemudian X2-nya 1 min 0,7483 dan seterusnya I. Ya, coba ya, nanti dicek apakah bisa ya. Nah, A 2,5, B min 5, C 3,9. Ini perhatikan, diklik, bilang sendiri A 2,5, B min 5, C 3,9. Diklik, hitung, dan hasilnya adalah ada pesan menghasilkan akar imajiner. X1 sama dengan 1 plus 0,75i, X2 1 min 0,75i. Bandingkan dengan yang di Excel ya. Nah, hasilnya 1 plus, nah ini 2 digitnya dibulatkan ya. 1 plus 0,75i, X2-nya 1 min 0,75i. Persis sama. Ya. Nah, yang ini, yang untuk bilangan imajiner ini untuk dikembangkan dalam latihan pertemuan minggu ke-6 nanti. Demikian penjelasan saya untuk tugas 1, sehingga Anda bisa mempunyai bayangan hasil